Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali pada perkuliahan mata kuliah advokasi agribisnis. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari bagaimana data dan teknologi digital dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan advokasi. Kita memahami bahwa advokasi yang baik harus didukung oleh data yang valid sehingga mampu memberikan pengaruh terhadap kebijakan maupun pengambilan keputusan. Namun, memiliki data yang lengkap saja ternyata belum cukup. Banyak program advokasi yang gagal bukan karena datanya salah, melainkan karena cara penyampaian pesannya kurang tepat. Sebaliknya, ada juga sebuah gerakan yang mampu menarik perhatian masyarakat dan pemerintah karena pesan yang disampaikan sederhana, mudah dipahami, menyentuh, dan sesuai dengan kebutuhan audiens. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis. Melalui materi ini, teman-teman akan memahami bagaimana cara menyampaikan pesan kepada masyarakat, petani, pemerintah, maupun berbagai pihak lainnya agar pesan tersebut dapat diterima dengan baik, dipahami, bahkan mampu mendorong terjadinya perubahan. Setelah mengikuti materi ini, diharapkan teman-teman mampu menjelaskan konsep komunikasi dalam advokasi, memahami unsur-unsur komunikasi, mengenali prinsip komunikasi yang efektif, serta mampu menyusun pesan advokasi yang persuasif dan mudah dipahami. Teman-teman, sebelum membahas teknik komunikasi, terlebih dahulu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan komunikasi. Secara sederhana, komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, pendapat maupun perasaan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan agar pesan tersebut dipahami dan menghasilkan respon tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebenarnya selalu melakukan komunikasi, baik ketika berbicara dengan teman, berdiskusi di kelas, melakukan presentasi, maupun ketika menggunakan media sosial. Namun, dalam konteks advokasi, komunikasi memiliki peran yang jauh lebih penting. Komunikasi advokasi bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi bertujuan membangun kesadaran, mempengaruhi cara berpikir, mengubah sikap, bahkan mendorong seseorang atau suatu lembaga untuk mengambil tindakan. Misalnya, seorang penyuluh pertanian ingin mengajak petani menggunakan benih unggul. Jika penyuluh hanya mengatakan, gunakan benih unggul karena lebih baik, kemungkinan besar petani belum tentu percaya. Tetapi jika penyuluh menjelaskan bahwa penggunaan benih unggul mampu meningkatkan hasil panen hingga 20%, lebih tahan terhadap serangan penyakit, dan disertai contoh keberhasilan petani lain di desa tersebut, maka peluang petani menerima informasi akan jauh lebih besar. Artinya, keberhasilan advokasi tidak hanya tergantung pada isi pesan, tetapi juga bergantung pada bagaimana pesan tersebut disampaikan. Dalam agribisnis, komunikasi sangat dibutuhkan karena sektor pertanian melibatkan banyak hal. Ada petani sebagai produsen, ada pedagang pengumpul, ada pelaku industri pengolahan, ada pemerintah, ada konsumen, ada akademisi, bahkan ada lembaga swadaya masyarakat dan media massa. Masing-masing memiliki kepentingan dan cara pandang yang berbeda. Karena itu, seorang advokat agribisnis harus mampu memilih bahasa, media, dan pendekatan komunikasi yang sesuai dengan siapa yang menjadi sasaran komunitasnya.
Misalnya, ketika berbicara kepada petani menggunakan bahasa yang sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, ketika penyampaian rekomendasi kepada pemerintah, gunakan bahasa yang lebih formal, didukung data, dan memberikan solusi yang jelas. Inilah disebut komunikasi yang efektif, yaitu komunikasi yang mampu menyesuaikan pesan dengan karakteristik penerima pesan. Setelah memahami pengertian komunikasi, sekarang kita bahas mengenai tujuan komunikasi dalam advokasi. Tujuan pertama adalah memberikan informasi. Sebelum seseorang mau berubah, ia harus mengetahui terlebih dahulu apa masalah yang sedang terjadi. Misalnya, masyarakat belum mengetahui dampak penggunaan pestisida secara berlebihan terhadap kesehatan maupun lingkungan. Melalui komunikasi yang baik, informasi tersebut dapat disampaikan sehingga masyarakat menjadi lebih sadar. Nah, tujuan kedua adalah membangun kesadaran. Seringkali masyarakat mengetahui adanya suatu masalah, tetapi belum merasa bahwa masalah tersebut penting. Sebagai contoh, banyak petani yang masih membakar sisa tanaman setelah panen. Mereka mungkin belum menyadari bahwa kebiasaan tersebut dapat merusak kualitas tanah dan mencemari udara. Melalui komunikasi advokasi, masyarakat diajak untuk memahami dampak dari tindakan tersebut, sehingga muncul kesadaran untuk mengubah perilaku. Tujuan ketiga adalah mempengaruhi sikap dan perilaku. Inilah inti dari advokasi. Advokasi bertujuan mendorong perubahan. Perubahan bisa berupa perubahan kebijakan, perubahan perilaku masyarakat, maupun perubahan cara berpikir. Misalnya, pemerintah daerah belum menyediakan fasilitas penyimpanan hasil panen. Melalui komunikasi yang baik, didukung data serta penyampaian yang tepat, pemerintah dapat diyakinkan bahwa pembangunan gudang penyimpanan akan membantu petani mengurangi kerugian akibat harga yang jatuh saat panen raya. Nah, tujuan keempat adalah membangun kerjasama. Advokasi hampir tidak pernah berhasil jika dilakukan sendiri. Diperlukan kerjasama antar petani, akademisi, pemerintah, media, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Komunikasi yang baik mampu membangun kepercayaan antar pihak sehingga tercipta kolaborasi dalam penyelesaian suatu masalah. Tujuan terakhir adalah mendorong pengambilan keputusan. Setiap kegiatan advokasi pada akhirnya mengharapkan adanya keputusan. Keputusan tersebut bisa berupa lahirnya kebijakan baru, perubahan program pemerintah, peningkatan anggaran, maupun tindakan nyata dari masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif harus mampu menggerakkan audiens, bukan hanya untuk mereka memahami masalah, tetapi juga mendorong untuk mengambil tindakan. Teman-teman, sebelum membahas teknik komunikasi, terlebih dahulu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan komunikasi. Secara sederhana, komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, pendapat maupun perasaan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan agar pesan tersebut dipahami dan menghasilkan respon tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebenarnya selalu melakukan komunikasi, baik ketika berbicara dengan teman, berdiskusi di kelas, melakukan presentasi, maupun ketika menggunakan media sosial. Namun, dalam konteks advokasi, komunikasi memiliki peran yang jauh lebih penting. Komunikasi advokasi bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi bertujuan membangun kesadaran, mempengaruhi cara berpikir, mengubah sikap, bahkan mendorong seseorang atau suatu lembaga untuk mengambil tindakan. Misalnya, seorang penyuluh pertanian ingin mengajak petani menggunakan benih unggul. Jika penyuluh hanya mengatakan, gunakan benih unggul karena lebih baik, kemungkinan
besar petani belum tentu percaya. Tetapi jika penyuluh menjelaskan bahwa penggunaan benih unggul mampu meningkatkan hasil panen hingga 20%, lebih tahan terhadap serangan penyakit, dan disertai contoh keberhasilan petani lain di desa tersebut, maka peluang petani menerima informasi akan jauh lebih besar. Artinya, keberhasilan advokasi tidak hanya tergantung pada isi pesan, tetapi juga bergantung pada bagaimana pesan tersebut disampaikan. Dalam agribisnis, komunikasi sangat dibutuhkan karena sektor pertanian melibatkan banyak hal. Ada petani sebagai produsen, ada pedagang pengumpul, ada pelaku industri pengolahan, ada pemerintah, ada konsumen, ada akademisi, bahkan ada lembaga swadaya masyarakat dan media massa. Masing-masing memiliki kepentingan dan cara pandang yang berbeda. Karena itu, seorang advokat agribisnis harus mampu memilih bahasa, media, dan pendekatan komunikasi yang sesuai dengan siapa yang menjadi sasaran komunitasnya. Misalnya, ketika berbicara kepada petani menggunakan bahasa yang sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, ketika penyampaian rekomendasi kepada pemerintah, gunakan bahasa yang lebih formal, dukung data, dan memberikan solusi yang jelas. Inilah disebut komunikasi yang efektif, yaitu komunikasi yang mampu menyesuaikan pesan dengan karakteristik penerima pesan. Setelah memahami pengertian komunikasi, sekarang kita bahas mengenai tujuan komunikasi dalam advokasi. Tujuan pertama adalah memberikan informasi. Sebelum seseorang mau berubah, ia harus mengetahui terlebih dahulu apa masalah yang sedang terjadi. Misalnya, masyarakat belum mengetahui dampak penggunaan pestisida secara berlebihan terhadap kesehatan maupun lingkungan. Melalui komunikasi yang baik, informasi tersebut dapat disampaikan sehingga masyarakat menjadi lebih sadar. Nah, tujuan kedua adalah membangun kesadaran. Seringkali masyarakat mengetahui adanya suatu masalah, tetapi belum merasa bahwa masalah tersebut penting. Sebagai contoh, banyak petani yang masih membakar sisa tanaman setelah panen. Mereka mungkin belum menyadari bahwa kebiasaan tersebut dapat merusak kualitas tanah dan mencemari udara. Melalui komunikasi advokasi, masyarakat diajak untuk memahami dampak dari tindakan tersebut, sehingga muncul kesadaran untuk mengubah perilaku. Tujuan ketiga adalah mempengaruhi sikap dan perilaku. Inilah inti dari advokasi. Advokasi bertujuan mendorong perubahan. Perubahan bisa berupa perubahan kebijakan, perubahan perilaku masyarakat, maupun perubahan cara berpikir. Misalnya, pemerintah daerah belum menyediakan fasilitas penyimpanan hasil panen. Melalui komunikasi yang baik, didukung data serta penyampaian yang tepat, pemerintah dapat diyakinkan bahwa pembangunan gudang penyimpanan akan membantu petani mengurangi kerugian akibat harga yang jatuh saat panen raya. Nah, tujuan keempat adalah membangun kerjasama. Advokasi hampir tidak pernah berhasil jika dilakukan sendiri. Diperlukan kerjasama antar petani, akademisi, pemerintah, media, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Komunikasi yang baik mampu membangun kepercayaan antar pihak sehingga tercipta kolaborasi dalam penyelesaian suatu masalah. Tujuan terakhir adalah mendorong pengambilan keputusan. Setiap kegiatan advokasi pada akhirnya mengharapkan adanya keputusan. Keputusan tersebut bisa berupa lahirnya kebijakan baru, perubahan program pemerintah, peningkatan anggaran, maupun tindakan nyata dari masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif harus mampu menggerakkan audiens, bukan hanya untuk mereka memahami masalah, tetapi juga mendorong untuk mengambil tindakan.
Teman-teman, sebelum membahas teknik komunikasi, terlebih dahulu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan komunikasi. Secara sederhana, komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, pendapat maupun perasaan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan agar pesan tersebut dipahami dan menghasilkan respon tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebenarnya selalu melakukan komunikasi, baik ketika berbicara dengan teman, berdiskusi di kelas, melakukan presentasi, maupun ketika menggunakan media sosial. Namun, dalam konteks advokasi, komunikasi memiliki peran yang jauh lebih penting. Komunikasi advokasi bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi bertujuan membangun kesadaran, mempengaruhi cara berpikir, mengubah sikap, bahkan mendorong seseorang atau suatu lembaga untuk mengambil tindakan. Misalnya, seorang penyuluh pertanian ingin mengajak petani menggunakan benih unggul. Jika penyuluh hanya mengatakan, gunakan benih unggul karena lebih baik, kemungkinan besar petani belum tentu percaya. Tetapi jika penyuluh menjelaskan bahwa penggunaan benih unggul mampu meningkatkan hasil panen hingga 20%, lebih tahan terhadap serangan penyakit, dan disertai contoh keberhasilan petani lain di desa tersebut, maka peluang petani menerima informasi akan jauh lebih besar. Artinya, keberhasilan advokasi tidak hanya tergantung pada isi pesan, tetapi juga bergantung pada bagaimana pesan tersebut disampaikan. Dalam agribisnis, komunikasi sangat dibutuhkan karena sektor pertanian melibatkan banyak hal. Ada petani sebagai produsen, ada pedagang pengumpul, ada pelaku industri pengolahan, ada pemerintah, ada konsumen, ada akademisi, bahkan ada lembaga swadaya masyarakat dan media massa. Masing-masing memiliki kepentingan dan cara pandang yang berbeda. Karena itu, seorang advokat agribisnis harus mampu memilih bahasa, media, dan pendekatan komunikasi yang sesuai dengan siapa yang menjadi sasaran komunitasnya. Misalnya, ketika berbicara kepada petani menggunakan bahasa yang sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, ketika penyampaian rekomendasi kepada pemerintah, gunakan bahasa yang lebih formal, didukung data, dan memberikan solusi yang jelas. Inilah disebut komunikasi yang efektif, yaitu komunikasi yang mampu menyesuaikan pesan dengan karakteristik penerima pesan. Setelah memahami pengertian komunikasi, sekarang kita bahas mengenai tujuan komunikasi dalam advokasi. Tujuan pertama adalah memberikan informasi. Sebelum seseorang mau berubah, ia harus mengetahui terlebih dahulu apa masalah yang sedang terjadi. Misalnya, masyarakat belum mengetahui dampak penggunaan pestisida secara berlebihan terhadap kesehatan maupun lingkungan. Melalui komunikasi yang baik, informasi tersebut dapat disampaikan sehingga masyarakat menjadi lebih sadar. Nah, tujuan kedua adalah membangun kesadaran. Seringkali masyarakat mengetahui adanya suatu masalah, tetapi belum merasa bahwa masalah tersebut penting. Sebagai contoh, banyak petani yang masih membakar sisa tanaman setelah panen. Mereka mungkin belum menyadari bahwa kebiasaan tersebut dapat merusak kualitas tanah dan mencemari udara. Melalui komunikasi advokasi, masyarakat diajak untuk memahami dampak dari tindakan tersebut, sehingga muncul kesadaran untuk mengubah perilaku. Tujuan ketiga adalah mempengaruhi sikap dan perilaku. Inilah inti dari advokasi. Advokasi bertujuan mendorong perubahan. Perubahan bisa berupa perubahan kebijakan, perubahan perilaku masyarakat, maupun perubahan cara berpikir. Misalnya, pemerintah daerah
belum menyediakan fasilitas penyimpanan hasil panen. Melalui komunikasi yang baik, didukung data serta penyampaian yang tepat, pemerintah dapat diyakinkan bahwa pembangunan gudang penyimpanan akan membantu petani mengurangi kerugian akibat harga yang jatuh saat panen raya. Nah, tujuan keempat adalah membangun kerjasama. Advokasi hampir tidak pernah berhasil jika dilakukan sendiri. Diperlukan kerjasama antar petani, akademisi, pemerintah, media, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Komunikasi yang baik mampu membangun kepercayaan antar pihak sehingga tercipta kolaborasi dalam penyelesaian suatu masalah. Tujuan terakhir adalah mendorong pengambilan keputusan. Setiap kegiatan advokasi pada akhirnya mengharapkan adanya keputusan. Keputusan tersebut bisa berupa lahirnya kebijakan baru, perubahan program pemerintah, peningkatan anggaran, maupun tindakan nyata dari masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif harus mampu menggerakkan audiens, bukan hanya untuk mereka memahami masalah, tetapi juga mendorong untuk mengambil tindakan. Teman-teman, sebelum membahas teknik komunikasi, terlebih dahulu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan komunikasi. Secara sederhana, komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, pendapat maupun perasaan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan agar pesan tersebut dipahami dan menghasilkan respon tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebenarnya selalu melakukan komunikasi, baik ketika berbicara dengan teman, berdiskusi di kelas, melakukan presentasi, maupun ketika menggunakan media sosial. Namun, dalam konteks advokasi, komunikasi memiliki peran yang jauh lebih penting. Komunikasi advokasi bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi bertujuan membangun kesadaran, mempengaruhi cara berpikir, mengubah sikap, bahkan mendorong seseorang atau suatu lembaga untuk mengambil tindakan. Misalnya, seorang penyuluh pertanian ingin mengajak petani menggunakan benih unggul. Jika penyuluh hanya mengatakan, gunakan benih unggul karena lebih baik, kemungkinan besar petani belum tentu percaya. Tetapi jika penyuluh menjelaskan bahwa penggunaan benih unggul mampu meningkatkan hasil panen hingga 20%, lebih tahan terhadap serangan penyakit, dan disertai contoh keberhasilan petani lain di desa tersebut, maka peluang petani menerima informasi akan jauh lebih besar. Artinya, keberhasilan advokasi tidak hanya tergantung pada isi pesan, tetapi juga bergantung pada bagaimana pesan tersebut disampaikan. Dalam agribisnis, komunikasi sangat dibutuhkan karena sektor pertanian melibatkan banyak hal. Ada petani sebagai produsen, ada pedagang pengumpul, ada pelaku industri pengolahan, ada pemerintah, ada konsumen, ada akademisi, bahkan ada lembaga swadaya masyarakat dan media massa. Masing-masing memiliki kepentingan dan cara pandang yang berbeda. Karena itu, seorang advokat agribisnis harus mampu memilih bahasa, media, dan pendekatan komunikasi yang sesuai dengan siapa yang menjadi sasaran komunitasnya. Misalnya, ketika berbicara kepada petani, menggunakan bahasa yang sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, ketika penyampaian rekomendasi kepada pemerintah, gunakan bahasa yang lebih formal, didukung data, dan memberikan solusi yang jelas. Inilah disebut komunikasi yang efektif, yaitu komunikasi yang mampu menyesuaikan pesan dengan karakteristik penerima pesan. Setelah memahami pengertian komunikasi, sekarang kita bahas mengenai tujuan komunikasi dalam advokasi. Tujuan pertama adalah memberikan informasi. Sebelum seseorang mau berubah, ia harus mengetahui terlebih dahulu apa masalah yang sedang terjadi. Misalnya, masyarakat belum mengetahui dampak penggunaan pestisida secara berlebihan terhadap kesehatan maupun lingkungan.
Melalui komunikasi yang baik, informasi tersebut dapat disampaikan sehingga masyarakat menjadi lebih sadar. Nah, tujuan kedua adalah membangun kesadaran. Seringkali masyarakat mengetahui adanya suatu masalah, tetapi belum merasa bahwa masalah tersebut penting. Sebagai contoh, banyak petani yang masih membakar sisa tanaman setelah panen. Mereka mungkin belum menyadari bahwa kebiasaan tersebut dapat merusak kualitas tanah dan mencemari udara. Melalui komunikasi advokasi, masyarakat diajak untuk memahami dampak dari tindakan tersebut sehingga muncul kesadaran untuk mengubah perilaku. Tujuan ketiga adalah mempengaruhi sikap dan perilaku. Inilah inti dari advokasi. Advokasi bertujuan mendorong perubahan. Perubahan bisa berupa perubahan kebijakan, perubahan perilaku masyarakat, maupun perubahan cara berpikir. Misalnya, pemerintah daerah belum menyediakan fasilitas penyimpanan hasil panen. Melalui komunikasi yang baik, didukung data serta penyampaian yang tepat, pemerintah dapat diyakinkan bahwa pembangunan gudang penyimpanan akan membantu petani mengurangi kerugian akibat harga yang jatuh saat panen raya. Nah, tujuan keempat adalah membangun kerjasama. Advokasi hampir tidak pernah berhasil jika dilakukan sendiri. Diperlukan kerjasama antar petani, akademisi, pemerintah, media, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Komunikasi yang baik mampu membangun kepercayaan antar pihak sehingga tercipta kolaborasi dalam penyelesaian suatu masalah. Tujuan terakhir adalah mendorong pengambilan keputusan. Setiap kegiatan advokasi pada akhirnya mengharapkan adanya keputusan. Keputusan tersebut bisa berupa lahirnya kebijakan baru, perubahan program pemerintah, peningkatan anggaran, maupun tindakan nyata dari masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif harus mampu menggerakkan audiens, bukan hanya untuk mereka memahami masalah, tetapi juga mendorong untuk mengambil tindakan. Teman-teman, sebelum membahas teknik komunikasi, terlebih dahulu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan komunikasi. Secara sederhana, komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, pendapat maupun perasaan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan agar pesan tersebut dipahami dan menghasilkan respon tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebenarnya selalu melakukan komunikasi, baik ketika berbicara dengan teman, berdiskusi di kelas, melakukan presentasi, maupun ketika menggunakan media sosial. Namun, dalam konteks advokasi, komunikasi memiliki peran yang jauh lebih penting. Komunikasi advokasi bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi bertujuan membangun kesadaran, mempengaruhi cara berpikir, mengubah sikap, bahkan mendorong seseorang atau suatu lembaga untuk mengambil tindakan. Misalnya, seorang penyuluh pertanian ingin mengajak petani menggunakan benih unggul. Jika penyuluh hanya mengatakan, gunakan benih unggul karena lebih baik, kemungkinan besar petani belum tentu percaya. Tetapi jika penyuluh menjelaskan bahwa penggunaan benih unggul mampu meningkatkan hasil panen hingga 20%, lebih tahan terhadap serangan penyakit, dan disertai contoh keberhasilan petani lain di desa tersebut, maka peluang petani menerima informasi akan jauh lebih besar. Artinya, keberhasilan advokasi tidak hanya tergantung pada isi pesan, tetapi juga bergantung pada bagaimana pesan tersebut disampaikan. Dalam agribisnis, komunikasi sangat dibutuhkan karena sektor pertanian melibatkan banyak hal. Ada petani sebagai produsen, ada pedagang pengumpul, ada pelaku industri pengolahan, ada pemerintah,
ada konsumen, ada akademisi, bahkan ada lembaga swadaya masyarakat dan media massa. Masing-masing memiliki kepentingan dan cara pandang yang berbeda. Karena itu, seorang advokat agribisnis harus mampu memilih bahasa, media, dan pendekatan komunikasi yang sesuai dengan siapa yang menjadi sasaran komunitasnya. Misalnya, ketika berbicara kepada petani, menggunakan bahasa yang sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, ketika penyampaian rekomendasi kepada pemerintah, gunakan bahasa yang lebih formal, didukung data, dan memberikan solusi yang jelas. Inilah disebut komunikasi yang efektif, yaitu komunikasi yang mampu menyesuaikan pesan dengan karakteristik penerima pesan. Setelah memahami pengertian komunikasi, sekarang kita bahas mengenai tujuan komunikasi dalam advokasi. Tujuan pertama adalah memberikan informasi. Sebelum seseorang mau berubah, ia harus mengetahui terlebih dahulu apa masalah yang sedang terjadi. Misalnya, masyarakat belum mengetahui dampak penggunaan pestisida secara berlebihan terhadap kesehatan maupun lingkungan. Melalui komunikasi yang baik, informasi tersebut dapat disampaikan sehingga masyarakat menjadi lebih sadar. Nah, tujuan kedua adalah membangun kesadaran. Seringkali masyarakat mengetahui adanya suatu masalah, tetapi belum merasa bahwa masalah tersebut penting. Sebagai contoh, banyak petani yang masih membakar sisa tanaman setelah panen. Mereka mungkin belum menyadari bahwa kebiasaan tersebut dapat merusak kualitas tanah dan mencemari udara. Melalui komunikasi advokasi, masyarakat diajak untuk memahami dampak dari tindakan tersebut, sehingga muncul kesadaran untuk mengubah perilaku. Tujuan ketiga adalah mempengaruhi sikap dan perilaku. Inilah inti dari advokasi. Advokasi bertujuan mendorong perubahan. Perubahan bisa berupa perubahan kebijakan, perubahan perilaku masyarakat, maupun perubahan cara berpikir. Misalnya, pemerintah daerah belum menyediakan fasilitas penyimpanan hasil panen. Melalui komunikasi yang baik, didukung data serta penyampaian yang tepat, pemerintah dapat diyakinkan bahwa pembangunan gudang penyimpanan akan membantu petani mengurangi kerugian akibat harga yang jatuh saat panen raya. Nah, tujuan keempat adalah membangun kerjasama. Advokasi hampir tidak pernah berhasil jika dilakukan sendiri. Diperlukan kerjasama antar petani, akademisi, pemerintah, media, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Komunikasi yang baik mampu membangun kepercayaan antar pihak sehingga tercipta kolaborasi dalam penyelesaian suatu masalah. Tujuan terakhir adalah mendorong pengambilan keputusan. Setiap kegiatan advokasi pada akhirnya mengharapkan adanya keputusan. Keputusan tersebut bisa berupa lahirnya kebijakan baru, perubahan program pemerintah, peningkatan anggaran, maupun tindakan nyata dari masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif harus mampu menggerakkan audiens, bukan hanya untuk mereka memahami masalah, tetapi juga mendorong untuk mengambil tindakan. Baik teman-teman, setelah kita memahami bagaimana komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif, sekarang kita masuk pada sebuah studi kasus agar materi yang dipelajari dapat diterapkan dalam situasi nyata. Bayangkan kalian adalah mahasiswa agribisnis yang sedang melakukan kuliah kerja nyata atau pendampingan di sebuah desa sentra produksi cabai. Di desa tersebut, para petani sedang menghadapi permasalahan. Selama beberapa tahun terakhir, hasil panen cabai cukup tinggi, namun kesejahteraan petani justru tidak meningkat. Penyebab utamanya adalah harga cabai sering turun drastis
Saat musim panen raya, ketika harga jatuh, banyak petani mengeluh dan menyalahkan pemerintah. Sebagian lagi menyalahkan tengkulak, bahkan ada petani yang memilih membiarkan cabainya busuk di lahan karena biaya panen lebih besar daripada harga jual. Pemerintah daerah sebenarnya telah menawarkan beberapa program bantuan, namun program tersebut kurang dimanfaatkan oleh petani. Setelah dilakukan pengamatan, ternyata masalah utamanya bukan hanya soal harga, tetapi juga komunikasi yang kurang efektif. Informasi mengenai program bantuan tidak tersampaikan dengan baik. Banyak petani tidak mengetahui syarat pendaftaran, jadwal pelaksanaan, maupun manfaat dari program tersebut. Sebagai mahasiswa agribisnis, kalian diminta membantu menyusun strategi komunikasi, advokasi agar informasi dapat diterima oleh petani dan pemerintah dapat memahami kondisi yang sebenarnya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengenali siapa sasaran komunikasi kita. Apakah sasarannya kita petani, apakah pemerintah daerah, atau masyarakat umum. Setiap sasaran memiliki karakteristik yang berbeda sehingga pendekatan komunikasinya juga berbeda. Jika sasaran kita adalah petani, maka gunakan bahasa yang sederhana, tidak terlalu banyak istilah teknis, dan disampaikan melalui pertemuan kelompok tani, penyuluhan, atau demonstrasi lapangan. Sebaliknya, jika sasaran kita adalah pemerintah daerah, maka pesan harus lebih formal, didukung data, dan disertai rekomendasi kebijakan yang jelas. Nah, langkah berikutnya adalah penyusunan pesan advokasi. Pesan yang baik sebaiknya menjawab 3 pertanyaan penting. Pertama, apa masalahnya? Kedua, mengapa masalah tersebut penting? Dan yang ketiga, solusi apa yang akan kita tawarkan. Sebagai contoh, daripada hanya mengatakan harga cabai selalu turun saat panen, akan lebih baik jika pesan disampaikan seperti ini. Harga cabai di Kecamatan X turun dari 35.000 menjadi 12.000 per kilogram pada saat panen raya. Kondisi ini menyebabkan pendapatan petani menurun hingga lebih dari 50%. Oleh karena itu, diperlukan penguatan akses pasar, fasilitas penyimpanan hasil panen, serta pengembangan industri pengolahan cabai agar harga lebih stabil. Perhatikan bahwa pesan tersebut tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga menjelaskan masalah, dampaknya, dan solusi yang diusulkan. Selanjutnya, pilih media komunikasi yang tepat. Untuk petani, media yang paling efektif bisa berupa penyuluhan langsung, diskusi kelompok tani, atau video singkat yang diputar saat pertemuan desa. Untuk masyarakat umum, media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube dapat digunakan agar informasi menjangkau lebih banyak orang. Sedangkan kepada pemerintah, pesan dapat disampaikan melalui surat resmi, presentasi, forum diskusi, atau audiensi. Selain itu, seorang komunikator juga harus memiliki kemampuan mendengarkan. Komunikasi bukan hanya berbicara, tetapi juga memahami kebutuhan dan pendapat orang lain. Misalnya, saat berdiskusi dengan petani, jangan langsung memberikan solusi sebelum mengetahui penyebab utama yang mereka alami. Dengarkan pengalaman mereka, kemudian sesuaikan pesan dengan kondisi lapangan. Nah, keberhasilan advokasi tidak hanya ditentukan oleh benar atau salahnya informasi, tetapi juga oleh cara informasi tersebut disampaikan. Kedua pesan yang sederhana, jelas, dan sesuai dengan kebutuhan audiens akan lebih mudah dipahami dan diterima. Ketiga, pemilihan media komunikasi yang tepat akan meningkatkan efektivitas penyampaian pesan. Dan yang keempat, komunikasi yang baik harus bersifat dua arah, sehingga terjadi dialog, bukan hanya penyampaian informasi secara sepihak. Baik teman-teman, setelah kita memahami
Bagaimana komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif? Sekarang kita masuk pada sebuah studi kasus agar materi yang dipelajari dapat diterapkan dalam situasi nyata. Bayangkan kalian adalah mahasiswa agribisnis yang sedang melakukan kuliah kerja nyata atau pendampingan di sebuah desa sentra produksi cabai. Di desa tersebut, para petani sedang menghadapi permasalahan. Selama beberapa tahun terakhir, hasil panen cabai cukup tinggi, namun kesejahteraan petani justru tidak meningkat. Penyebab utamanya adalah harga cabai sering turun drastis saat musim panen raya. Ketika harga jatuh, banyak petani mengeluh dan menyalahkan pemerintah. Sebagian lagi menyalahkan tengkulak, bahkan ada petani yang memilih membiarkan cabainya busuk di lahan karena biaya panen lebih besar daripada harga jual. Pemerintah daerah sebenarnya telah menawarkan beberapa program bantuan, namun program tersebut kurang dimanfaatkan oleh petani. Setelah dilakukan pengamatan, ternyata masalah utamanya bukan hanya soal harga, tetapi juga komunikasi yang kurang efektif. Informasi mengenai program bantuan tidak tersampaikan dengan baik. Banyak petani tidak mengetahui syarat pendaftaran, jadwal pelaksanaan, maupun manfaat dari program tersebut. Sebagai mahasiswa agribisnis, kalian diminta membantu menyusun strategi komunikasi advokasi agar informasi dapat diterima oleh petani dan pemerintah dapat memahami kondisi yang sebenarnya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengenali siapa sasaran komunikasi kita. Apakah sasarannya kita petani, apakah pemerintah daerah, atau masyarakat umum? Setiap sasaran memiliki karakteristik yang berbeda sehingga pendekatan komunikasinya juga berbeda. Jika sasaran kita adalah petani, maka gunakan bahasa yang sederhana, tidak terlalu banyak istilah teknis, dan disampaikan melalui pertemuan kelompok tani, penyuluhan, atau demonstrasi lapangan. Sebaliknya, jika sasaran kita adalah pemerintah daerah, maka pesan harus lebih formal, didukung data, dan disertai rekomendasi kebijakan yang jelas. Nah, langkah berikutnya adalah penyusunan pesan advokasi. Pesan yang baik sebaiknya menjawab 3 pertanyaan penting. Pertama, apa masalahnya? Kedua, mengapa masalah tersebut penting? Dan yang ketiga, solusi apa yang akan kita tawarkan. Sebagai contoh, daripada hanya mengatakan harga cabai selalu turun saat panen, akan lebih baik jika pesan disampaikan seperti ini. Harga cabai di Kecamatan X turun dari 35.000 menjadi 12.000 per kilogram pada saat panen raya. Kondisi ini menyebabkan pendapatan petani menurun hingga lebih dari 50%. Oleh karena itu, diperlukan penguatan akses pasar, fasilitas penyimpanan hasil panen, serta pengembangan industri pengolahan cabai agar harga lebih stabil. Perhatikan bahwa pesan tersebut tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga menjelaskan masalah, dampaknya, dan solusi yang diusulkan. Selanjutnya, pilih media komunikasi yang tepat. Untuk petani, media yang paling efektif bisa berupa penyuluhan langsung, diskusi kelompok tani, atau video singkat yang diputar saat pertemuan desa. Untuk masyarakat umum, media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube dapat digunakan agar informasi menjangkau lebih banyak orang. Sedangkan kepada pemerintah, pesan dapat disampaikan melalui surat resmi, presentasi, forum diskusi, atau audiensi. Selain itu, seorang komunikator juga harus memiliki kemampuan mendengarkan. Komunikasi bukan hanya berbicara, tetapi juga memahami kebutuhan dan pendapat orang lain. Misalnya, saat berdiskusi dengan petani, jangan langsung memberikan solusi sebelum mengetahui penyebab utama yang mereka alami. Dengarkan pengalaman mereka, kemudian sesuaikan pesan dengan kondisi lapangan. Nah,
Keberhasilan advokasi tidak hanya ditentukan oleh benar atau salahnya informasi, tetapi juga oleh cara informasi tersebut disampaikan. Kedua pesan yang sederhana, jelas, dan sesuai dengan kebutuhan audiens akan lebih mudah dipahami dan diterima. Ketiga, pemilihan media komunikasi yang tepat akan meningkatkan efektivitas penyampaian pesan. Dan yang keempat, komunikasi yang baik harus bersifat dua arah, sehingga terjadi dialog, bukan hanya penyampaian informasi secara sepihak. Baik teman-teman, setelah kita memahami bagaimana komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif, sekarang kita masuk pada sebuah studi kasus agar materi yang dipelajari dapat diterapkan dalam situasi nyata. Bayangkan kalian adalah mahasiswa agribisnis yang sedang melakukan kuliah kerja nyata atau pendampingan di sebuah desa sentra produksi cabai. Di desa tersebut, para petani sedang menghadapi permasalahan. Selama beberapa tahun terakhir, hasil panen cabai cukup tinggi, namun kesejahteraan petani justru tidak meningkat. Penyebab utamanya adalah harga cabai sering turun drastis saat musim panen raya. Ketika harga jatuh, banyak petani mengeluh dan menyalahkan pemerintah. Sebagian lagi menyalahkan tengkulak, bahkan ada petani yang memilih membiarkan cabainya busuk di lahan karena biaya panen lebih besar daripada harga jual. Pemerintah daerah sebenarnya telah menawarkan beberapa program bantuan, namun program tersebut kurang dimanfaatkan oleh petani. Setelah dilakukan pengamatan, ternyata masalah utamanya bukan hanya soal harga, tetapi juga komunikasi yang kurang efektif. Informasi mengenai program bantuan tidak tersampaikan dengan baik. Banyak petani tidak mengetahui syarat pendaftaran, jadwal pelaksanaan, maupun manfaat dari program tersebut. Sebagai mahasiswa agribisnis, kalian diminta membantu menyusun strategi komunikasi advokasi agar informasi dapat diterima oleh petani dan pemerintah dapat memahami kondisi yang sebenarnya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengenali siapa sasaran komunikasi kita. Apakah sasarannya kita petani, apakah pemerintah daerah, atau masyarakat umum. Setiap sasaran memiliki karakteristik yang berbeda sehingga pendekatan komunikasinya juga berbeda. Jika sasaran kita adalah petani, maka gunakan bahasa yang sederhana, tidak terlalu banyak istilah teknis, dan disampaikan melalui pertemuan kelompok tani, penyuluhan, atau demonstrasi lapangan. Sebaliknya, jika sasaran kita adalah pemerintah daerah, maka pesan harus lebih formal, didukung data, dan disertai rekomendasi kebijakan yang jelas. Nah, langkah berikutnya adalah penyusunan pesan advokasi. Pesan yang baik sebaiknya menjawab 3 pertanyaan penting. Pertama, apa masalahnya? Kedua, mengapa masalah tersebut penting? Dan yang ketiga, solusi apa yang akan kita tawarkan. Sebagai contoh, daripada hanya mengatakan harga cabai selalu turun saat panen, akan lebih baik jika pesan disampaikan seperti ini. Harga cabai di Kecamatan X turun dari 35.000 menjadi 12.000 per kilogram pada saat panen raya. Kondisi ini menyebabkan pendapatan petani menurun hingga lebih dari 50%. Oleh karena itu, diperlukan penguatan akses pasar, fasilitas penyimpanan hasil panen, serta pengembangan industri pengolahan cabai agar harga lebih stabil. Perhatikan bahwa pesan tersebut tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga menjelaskan masalah, dampaknya, dan solusi yang diusulkan. Selanjutnya, pilih media komunikasi yang tepat. Untuk petani, media yang paling efektif bisa berupa penyuluhan langsung, diskusi kelompok tani, atau video singkat yang diputar saat pertemuan desa. Untuk masyarakat umum, media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube
dapat digunakan agar informasi menjangkau lebih banyak orang. Sedangkan kepada pemerintah, pesan dapat disampaikan melalui surat resmi, presentasi, forum diskusi, atau audiensi. Selain itu, seorang komunikator juga harus memiliki kemampuan mendengarkan. Komunikasi bukan hanya berbicara, tetapi juga memahami kebutuhan dan pendapat orang lain. Misalnya, saat berdiskusi dengan petani, jangan langsung memberikan solusi sebelum mengetahui penyebab utama yang mereka alami. Dengarkan pengalaman mereka, kemudian sesuaikan pesan dengan kondisi lapangan. Nah, keberhasilan advokasi tidak hanya ditentukan oleh benar atau salahnya informasi, tetapi juga oleh cara informasi tersebut disampaikan. Kedua pesan yang sederhana, jelas, dan sesuai dengan kebutuhan audiens akan lebih mudah dipahami dan diterima. Ketiga, pemilihan media komunikasi yang tepat akan meningkatkan efektivitas penyampaian pesan. Dan yang keempat, komunikasi yang baik harus bersifat dua arah, sehingga terjadi dialog, bukan hanya penyampaian informasi secara sepihak. Baik teman-teman, setelah kita memahami bagaimana komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif, sekarang kita masuk pada sebuah studi kasus agar materi yang dipelajari dapat diterapkan dalam situasi nyata. Bayangkan kalian adalah mahasiswa agribisnis yang sedang melakukan kuliah kerja nyata atau pendampingan di sebuah desa sentra produksi cabai. Di desa tersebut, para petani sedang menghadapi permasalahan. Selama beberapa tahun terakhir, hasil panen cabai cukup tinggi, namun kesejahteraan petani justru tidak meningkat. Penyebab utamanya adalah harga cabai sering turun drastis saat musim panen raya. Ketika harga jatuh, banyak petani mengeluh dan menyalahkan pemerintah. Sebagian lagi menyalahkan tengkulak, bahkan ada petani yang memilih membiarkan cabainya busuk di lahan karena biaya panen lebih besar daripada harga jual. Pemerintah daerah sebenarnya telah menawarkan beberapa program bantuan, namun program tersebut kurang dimanfaatkan oleh petani. Setelah dilakukan pengamatan, ternyata masalah utamanya bukan hanya soal harga, tetapi juga komunikasi yang kurang efektif. Informasi mengenai program bantuan tidak tersampaikan dengan baik. Banyak petani tidak mengetahui syarat pendaftaran, jadwal pelaksanaan, maupun manfaat dari program tersebut. Sebagai mahasiswa agribisnis, kalian diminta membantu menyusun strategi komunikasi advokasi agar informasi dapat diterima oleh petani dan pemerintah dapat memahami kondisi yang sebenarnya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengenali siapa sasaran komunikasi kita. Apakah sasarannya kita petani, apakah pemerintah daerah, atau masyarakat umum. Setiap sasaran memiliki karakteristik yang berbeda sehingga pendekatan komunikasinya juga berbeda. Jika sasaran kita adalah petani, maka gunakan bahasa yang sederhana, tidak terlalu banyak istilah teknis, dan disampaikan melalui pertemuan kelompok tani, penyuluhan, atau demonstrasi lapangan. Sebaliknya, jika sasaran kita adalah pemerintah daerah, maka pesan harus lebih formal, didukung data, dan disertai rekomendasi kebijakan yang jelas. Nah, langkah berikutnya adalah penyusunan pesan advokasi. Pesan yang baik sebaiknya menjawab 3 pertanyaan penting. Pertama, apa masalahnya? Kedua, mengapa masalah tersebut penting? Dan yang ketiga, solusi apa yang akan kita tawarkan. Sebagai contoh, daripada hanya mengatakan harga cabai selalu turun saat panen, akan lebih baik jika pesan disampaikan seperti ini. Harga cabai di Kecamatan X turun dari 35.000 menjadi 12.000 per kilogram pada saat panen raya. Kondisi ini menyebabkan pendapatan petani menurun hingga lebih dari 50%. Oleh karena itu, diperlukan penguatan akses pasar, fasilitas penyimpanan hasil panen,
serta pengembangan industri pengolahan cabai agar harga lebih stabil. Perhatikan bahwa pesan tersebut tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga menjelaskan masalah, dampaknya, dan solusi yang diusulkan. Selanjutnya, pilih media komunikasi yang tepat. Untuk petani, media yang paling efektif bisa berupa penyuluhan langsung, diskusi kelompok tani, atau video singkat yang diputar saat pertemuan desa. Untuk masyarakat umum, media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube dapat digunakan agar informasi menjangkau lebih banyak orang. Sedangkan kepada pemerintah, pesan dapat disampaikan melalui surat resmi, presentasi, forum diskusi, atau audiensi. Selain itu, seorang komunikator juga harus memiliki kemampuan mendengarkan. Komunikasi bukan hanya berbicara, tetapi juga memahami kebutuhan dan pendapat orang lain. Misalnya, saat berdiskusi dengan petani, jangan langsung memberikan solusi sebelum mengetahui penyebab utama yang mereka alami. Dengarkan pengalaman mereka, kemudian sesuaikan pesan dengan kondisi lapangan. Nah, keberhasilan advokasi tidak hanya ditentukan oleh benar atau salahnya informasi, tetapi juga oleh cara informasi tersebut disampaikan. Kedua pesan yang sederhana, jelas, dan sesuai dengan kebutuhan audiens akan lebih mudah dipahami dan diterima. Ketiga, pemilihan media komunikasi yang tepat akan meningkatkan efektivitas penyampaian pesan. Dan yang keempat, komunikasi yang baik harus bersifat dua arah, sehingga terjadi dialog, bukan hanya penyampaian informasi secara sepihak. Baik teman-teman, setelah kita memahami bagaimana komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif, sekarang kita masuk pada sebuah studi kasus agar materi yang dipelajari dapat diterapkan dalam situasi nyata. Bayangkan kalian adalah mahasiswa agribisnis yang sedang melakukan kuliah kerja nyata atau pendampingan di sebuah desa sentra produksi cabai. Di desa tersebut, para petani sedang menghadapi permasalahan. Selama beberapa tahun terakhir, hasil panen cabai cukup tinggi, namun kesejahteraan petani justru tidak meningkat. Penyebab utamanya adalah harga cabai sering turun drastis saat musim panen raya. Ketika harga jatuh, banyak petani mengeluh dan menyalahkan pemerintah. Sebagian lagi menyalahkan tengkulak. Bahkan ada petani yang memilih membiarkan cabainya busuk di lahan karena biaya panen lebih besar daripada harga jual. Pemerintah daerah sebenarnya telah menawarkan beberapa program bantuan, namun program tersebut kurang dimanfaatkan oleh petani. Setelah dilakukan pengamatan, ternyata masalah utamanya bukan hanya soal harga, tetapi juga komunikasi yang kurang efektif. Informasi mengenai program bantuan tidak tersampaikan dengan baik. Banyak petani tidak mengetahui syarat pendaftaran, jadwal pelaksanaan, maupun manfaat dari program tersebut. Sebagai mahasiswa agribisnis, kalian diminta membantu menyusun strategi komunikasi advokasi agar informasi dapat diterima oleh petani dan pemerintah dapat memahami kondisi yang sebenarnya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengenali siapa sasaran komunikasi kita. Apakah sasarannya kita petani, apakah pemerintah daerah, atau masyarakat umum. Setiap sasaran memiliki karakteristik yang berbeda sehingga pendekatan komunikasinya juga berbeda. Jika sasaran kita adalah petani, maka gunakan bahasa yang sederhana, tidak terlalu banyak istilah teknis, dan disampaikan melalui pertemuan kelompok tani, penyuluhan, atau demonstrasi lapangan. Sebaliknya, jika sasaran kita adalah pemerintah daerah, maka pesan harus lebih formal, didukung data, dan disertai rekomendasi kebijakan yang jelas. Nah, langkah berikutnya adalah penyusunan pesan advokasi. Pesan yang baik sebaiknya menjawab 3 pertanyaan penting. Pertama, apa masalahnya?
Kedua, mengapa masalah tersebut penting? Dan yang ketiga, solusi apa yang akan kita tawarkan. Sebagai contoh, daripada hanya mengatakan harga cabai selalu turun saat panen, akan lebih baik jika pesan disampaikan seperti ini. Harga cabai di Kecamatan X turun dari 35.000 menjadi 12.000 per kilogram pada saat panen raya. Kondisi ini menyebabkan pendapatan petani menurun hingga lebih dari 50%. Oleh karena itu, diperlukan penguatan akses pasar, fasilitas penyimpanan hasil panen, serta pengembangan industri pengolahan cabai agar harga lebih stabil. Perhatikan bahwa pesan tersebut tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga menjelaskan masalah, dampaknya, dan solusi yang diusulkan. Selanjutnya, pilih media komunikasi yang tepat. Untuk petani, media yang paling efektif bisa berupa penyuluhan langsung, diskusi kelompok tani, atau video singkat yang diputar saat pertemuan desa. Untuk masyarakat umum, media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube dapat digunakan agar informasi menjangkau lebih banyak orang. Sedangkan kepada pemerintah, pesan dapat disampaikan melalui surat resmi, presentasi, forum diskusi, atau audiensi. Selain itu, seorang komunikator juga harus memiliki kemampuan mendengarkan. Komunikasi bukan hanya berbicara, tetapi juga memahami kebutuhan dan pendapat orang lain. Misalnya, saat berdiskusi dengan petani, jangan langsung memberikan solusi sebelum mengetahui penyebab utama yang mereka alami. Dengarkan pengalaman mereka, kemudian sesuaikan pesan dengan kondisi lapangan. Nah, keberhasilan advokasi tidak hanya ditentukan oleh benar atau salahnya informasi, tetapi juga oleh cara informasi tersebut disampaikan. Kedua pesan yang sederhana, jelas, dan sesuai dengan kebutuhan audiens akan lebih mudah dipahami dan diterima. Ketiga, pemilihan media komunikasi yang tepat akan meningkatkan efektivitas penyampaian pesan. Dan yang keempat, komunikasi yang baik harus bersifat dua arah, sehingga terjadi dialog, bukan hanya penyampaian informasi secara sepihak. Jadi mungkin sekian dari penyampaian materi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.